Ngobis, ngobrol santai seputar isu dan tips. Stay safe and watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngobis. Wah, senang sekali nih bisa bertemu sama teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ainul Bulbul selaku pembawa acara pada podcast kali ini. Teman-teman tahu nggak sih, akhir-akhir ini di media sosial sedang digambarkan oleh terkait pelanggaran kode etik keperawatan. Baik, sebelum kita masuk dan kita bahas lebih lanjut, di sini saya akan menampilkan beberapa kasus yang sudah beredar di media sosial. Yuk kita simak. Unggahan mahasiswi yang praktik di RSUD Wonosari merupakan pelanggaran kode etik. Video curhat pemasangan kateter pada pasien pria diunggah akun TikTok @moditabo. Sebuah video viral di media sosial, lantaran seorang tenaga medis melakukan siaran langsung saat melakukan operasi CSR terhadap seorang ibu. Netizen Indonesia dibuat geram dengan seorang perawat yang berulah kepada pasien bayi yang baru saja lahir. Hanya demi konten, perawat tersebut diduga sengaja merekam aktivitas memegang pipi bayi secara berlebihan. Seorang vaksinator memberikan suntikan vaksin kosong terhadap seorang anak di salah satu sekolah di Pluit, Jakarta Utara, 6 Agustus lalu. Gimana teman-teman terkait berita tersebut? Sangat disayangkan bukan? Jadi, podcast kali ini kita akan membahas terkait pelanggaran kode etik keperawatan yang beredar di media sosial. Tentu saja, di sini saya tidak akan sendiri. Di sini saya akan ditemani oleh narasumber hebat kita dengan tema yang kita angkat, membangun prinsip perawat profesional dengan peduli kode etik keperawatan. Nah, langsung saja, mari kita sambut narasumber hebat kita, yaitu Nurse Ari dan Nurse Tias. Halo sahabat Ngobis semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga sehat-sehat ya di sana. Terima kasih Nurse. Baik, narasumber yang kedua kita yaitu Nurse Tias. Beliau juga merupakan dosen Stikas Widyagama Husada di klaster Gadar Medical Bedah. Mungkin Nurse Tias bisa saya hello dulu nih, sobat Ngobis kita. Ya, buat sobat Ngobis, assalamualaikum. Gimana nih Nurse kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, kali ini Nurse kita akan membahas terkait pelanggaran kode etik yang belakangan ini terjadi. Seperti yang kita ketahui, beberapa bulan yang lalu ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh nakes maupun mahasiswa dan berita tersebut menjadi viral di media sosial. Di sini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Nurse Ari mengenai tanggapan Nurse terhadap kasus tersebut. Baik Mbak ya, terima kasih. Menurut saya gitu ya, ini sebenarnya kan sangat disayangkan gitu ya, karena apalagi tadi yang awal-awal dulu itu kan banyak yang di TikTok lagi mahasiswa gitu kan, mahasiswa lagi praktek perempuan lagi gitu ya, dengan tujuan mungkin ya, bagi mahasiswa tadi itu ingin membuat konten gitu ya, tapi malah halnya mengecewakan bagi profesinya dia gitu ya. Jadi menurut saya itu sangat disayangkan ketika ada mahasiswa yang melakukan seperti itu, atau mungkin nakes-nakes yang juga sempat viral gitu ya, untuk tujuannya juga dengan konten, notabene dari konten, sehingga akan berdampak juga pada profesi media. Itu tanggapan menurut saya. Baik, terima kasih Nurse. Menurut saya juga dari kasus-kasus yang sudah kita lihat tadi, bahwasannya nakes dan mahasiswa masih minim dalam memperhatikan kode etik tersebut. Baik, mungkin dari sini, dari Nurse Tias, mungkin bisa memberikan tanggapannya terhadap kasus tersebut. Terima kasih Mbak kesempatannya. Jadi kalau mungkin tanggapan saya setuju ya dengan tanggapan Pak Ari. Jadi memang sangat disayangkan karena memang yang kita tahu ya, hampir semua sekarang itu kan berhubungan dengan sosial media. Jadi cepat sekali informasi itu tersebar. Apalagi mungkin tujuannya mungkin kalau si mahasiswa memang senang membuat konten, ingin banyak dilihat, engagementnya semakin tinggi kan, mungkin itu juga meningkatkan engagementnya dia di TikTok, di Instagram, di yang lain-lain ya, di media sosial. Cuma ya itu tadi, karena kita sebagai profesi, ingat
meskipun kita mahasiswa, ya kita tetap kita ada janji kepaniteraan di saat kita masuk ke lahan praktek, itu harus kita perhatikan terkait dengan otonomi pasien, privasi pasien. Kita tidak boleh merugikan pasien. Itu yang harus tetap kita perhatikan tentang prinsip etik maupun kode etik keperawatan. Karena kita sebagai profesi yang profesional, itu ya. Nah, bagaimana nih teman-teman, sangat disayangkan kan tindakan tersebut. Hal tersebut dapat menjadi contoh untuk kita selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan di dunia kesehatan, apalagi buat kita calon-calon nakes. Nah, gimana nih nurse tanggapan menurut dari tindakan tersebut? Kira-kira apa sih sanksi yang akan diberikan dari pelanggar tersebut? Mungkin dari nurse Trias terlebih dahulu untuk memberikan tanggapannya. Oh ya, terima kasih ya Mbak. Jadi mungkin sanksi ya, kalau karena kita ini tenaga profesi ya, jadi sanksi itu dilihat dari Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Keperawatan. Jadi kalau kita sebagai perawat, kalau sesuai dengan Undang-Undang Keperawatan, maka sanksi yang pertama adalah sanksi administratif. Jadi mulai dari peringatan tertulis. Kemudian yang kedua itu ada pencabutan izin ya. Izin kita praktek itu kan ada STR dan SIP ya. Nah itu untuk surat STR itu nanti bisa dicabut. Dan yang ketiga jika pelanggaran itu terkait dengan SOP, kemudian dengan ketidakcakapan dari perawat, maka biasanya akan ada sanksi berupa untuk mengikuti pelatihan. Nah terkait kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Tapi, nah itu tadi ya, jadi jika permasalahan tersebut sudah masuk ke ranah hukum, ya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi entah itu nanti terkait dengan pidana maupun perdata, seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin dari Nurse Ari, mengenai tanggapan Nurse Ari terhadap sanksi-sanksi apa sih yang akan diberikan kepada pelanggar tersebut? Ya, baik, terima kasih Mbak ya. Tadi sebenarnya sudah cukup jelas yang dijelaskan oleh Bu Trias, terutama terkait undang-undang, kemudian semua kepanitiaan, perjanjian dan sebagainya. Kalau saya ingin menambahkan yang terkait tentang mahasiswa gitu ya, ketika mahasiswa melakukan profesi gitu ya, mungkin dia akan bangga ketika dia sudah menyelesaikan perkuliahan S1 sudah selesai, kemudian tahap berikutnya adalah tahap profesi. Nah disitulah sebenarnya kebanggaan si mahasiswa ini yang akan mendapatkan banyak ilmu praktek gitu ya. Nah, tapi ketika mahasiswa ini gitu ya, tujuannya untuk membuat konten itu, kalau sanksinya ini sebenarnya tulisan sampai belas tadi ada menurut profesinya dia dari kepaniteraan tadi, mulai dari kampus dan juga lahan prakteknya gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini sebenarnya sudah sangat baik sekali ya, karena apa? Kode etik pun sudah jelas nih dari PPNI gitu. Sebenarnya PPNI juga seingat saya itu melihat dari ICN. Tahu ICN kan? ICN itu adalah apa? International Council of Nurses. Nah otomatis itu adalah semua yang melalui perawat sedunia gitu ya, akhirnya PPNI mengadopsi dari sana. Nah sehingga kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi atau mungkin kedepannya akan terjadi itu akan ditindaklanjuti secara baik gitu. Jadi kalau tidak bisa kita sebagai mungkin kebanyakan netizen gitu ya, atau mungkin masyarakat awam hanya melihat di kode etiknya yang kita lihat gitu. Misalkan kita melihat bahwasanya dia melakukan tindakan yang tidak sesuai nih. Nah ternyata ketika dilakukan sidang etik dan lain sebagainya ternyata itu sudah sesuai gitu ya. Jadi untuk menanggapi bahwasannya ketika kita melanggar, dikit-dikit melanggar kode etik, dikit-dikit melanggar kode etik, itu ternyata ada prosedurnya. Gitu. Jadi teman-teman, nah di sini harus paham dulu terkait bagaimana sehingga dikatakan melanggar kode etik. Gitu. Yang pastinya tetap harus menjadi perawat yang profesional. Baik, terima kasih. Gimana nih teman-teman, masih semangat ya? Tadi kan kita sudah membahas terkait sanksi dari pelanggaran kode etik tersebut. Untuk dampaknya sendiri, kira-kira apa sih Nurse dampak yang akan diberikan dari pelanggaran kode etik tersebut? Mungkin dari Nurse Ari dulu untuk memberikan tanggapannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak ya. Jadi bagi sahabat ngopi semuanya, untuk dampaknya gitu ya, dampaknya sebenarnya banyak. Tapi saya ingin mengambil dua saja. Ya. Kenapa kok dua? Karena menurut saya ini yang paling penting gitu ya.
dampaknya. Pertama dampaknya itu ke kliennya, kemudian yang kedua ke perawatnya itu sendiri, ya. Karena apa? Yang ke kliennya tadi, kliennya jadi merasa trauma, kemudian beranggapan bahwasanya perawat semuanya sama, gitu ya. Jadi digeneralisir sama si kliennya tadi. Kemudian untuk perawatnya itu bisa berdampak sama profesi yang dia jalankan. Kalau ke mahasiswa bisa ke jenjang pendidikannya, ya. Bisa jadi mahasiswanya itu di drop out, ya gitu, kemudian diberhentikan dari tempat praktek gitu. Itu kalau menurut saya ada dua itu dampak yang perlu diwaspadai gitu ya. Baik Nurse, berarti bukan dampaknya itu tidak hanya pada perawatnya tapi pada pasiennya juga ya. Betul. Ya, mungkin dari Nurse Rias, tanggapan Nurse terhadap dampak yang terjadi terkait pelanggaran kode etik tersebut. Terima kasih ya Mbak. Kalau dari saya, sebenarnya saya setuju ya dengan apa yang dikatakan sama Pak Ari. Jadi dampaknya selain kepada klien, kepada pasien, otomatis kalau yang tadi dari pelanggaran-pelanggaran tersebut kan yang paling dirugikan sebenarnya pasien. Terus yang kedua kepada perawat, kemudian kan terhadap profesi ya, karena kita perawat itu kan profesional ya terhadap profesi. Jadi nanti ya itu tadi akhirnya stigma masyarakat terhadap kita sebagai perawat itu sama. Terus yang kedua, kalau memang karena tadi kan pelanggarannya contohnya ada dua yang dilakukan oleh mahasiswa ya. Jadi kalau terhadap mahasiswa yang ditakutkan nanti di tempat praktek karena stigmanya sama, otomatis banyak pasien-pasien yang tidak mau dipegang oleh mahasiswa. Itu kan merugikan mahasiswa keperawatan yang lain. Terus untuk yang institusi, benar apa yang dikatakan oleh Pak Ari. Jadi kalau institusi, baik institusi itu di tempat di mana dia bekerja, tempat praktek, maupun institusi di mana kalau mahasiswa, institusinya ya, institusi tempat di mana dia belajar. Karena ya itu tadi yang ditakutkan kalau memang institusi antar institusi itu kan punya MOU ya. Kalau mahasiswa profesi ada perjanjian yang dilakukan. Nah, itu nanti yang ditakutkan akhirnya institusi pendidikannya ikut di blacklist. Dan mahasiswa dari sini tidak baik, mahasiswa dari sini, padahal hanya oknum yang melakukan. Itu kan akhirnya dampaknya ke banyak hal ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mbak. Baik, terima kasih. Nah, gimana nih teman-teman? Sangat disayangkan kan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik tersebut. Nah, supaya kita menjadi tenaga kesehatan yang taat akan kode etik keperawatan, mungkin nih dari narasumber hebat kita ini mempunyai tips terkait menjadi perawat profesional dengan tetap berlandaskan kode etik keperawatan. Mungkin dari Nurse Rias terlebih dahulu untuk memberikan tipsnya kepada sobat novis kita. Terima kasih ya Mbak. Mungkin tipsnya ya, jadi untuk semua mahasiswa maupun perawat yang sedang bekerja, karena kita sebagai profesi yang profesional, kita harus mengetahui prinsip etik dan kode etik terkait profesi kita. Bagaimana 8 prinsip etik, bagaimana kode etik. Kemudian yang kedua, karena sekarang memang zamannya sosial media ya, jadi mungkin yang bisa saya kasih tips dan saran adalah bijaksanalah untuk menggunakan sosial media. Jadi tidak semua harus diposting, tidak semua orang apapun yang kita kerjakan di rumah sakit itu harus diketahui orang lain. Ya. Itu terkait dengan privacy klien. Baik, terima kasih Nurse. Nah, di sini saya juga akan menanyakan kepada Nurse Ari. Mungkin Nurse Ari punya tips juga buat sobat novis kita di rumah nih. Oke, kalau dari saya tipsnya bagi teman-teman semuanya, teman kerja dan sebagainya, itu yang paling utama ya, yang paling utama menurut saya itu adalah teman-teman semuanya harus mencintai profesi itu sendiri. Ya kan? Sekarang kalau logikanya gini atau rasionalnya gini, ketika kita mencintai sesuatu, otomatis semua pergaulan dan sebagainya pasti akan kita pegang teguh gitu kan. Sama dengan kita mencintai orang gitu ya, atau mungkin mencintai barang, otomatis kita akan menjaga secara keseluruhan. Nah, disitulah kita akan otomatis bisa melaksanakan gitu, atau menjadi kalau khususnya ke perawat, menjadi perawat yang profesional. Jadi yang paling utama adalah cintailah profesi ini, maka kamu akan bisa menikmati apa yang betul pekerjaan yang bisa.
Baik, terima kasih Nurse atas tips-tipsnya. Nah, gimana nih teman-teman? Tadi kan kita sudah diberikan tips-tips ya. Semoga tipsnya bisa dapat kita terapkan ya teman-teman. Nah, tak terasa nih sudah banyak hal yang kita bahas kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Nurse Trias dan Nurse Ari sudah meluangkan hadir dan memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Ngopis yang sudah mendengar sharing kita kali ini. Saya punya pantun nih buat teman-teman Ngopis. Pergi ke pasar bersama Nyonya, ke pasar tak lupa beli bawang. Untuk Sobat Ngopis kita, sampai bertemu di episode yang mendatang. Baik, saya selaku pembawa acara izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi